Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita hari ini ya. Untuk menyelesaikan SPLDV, kita mempunyai 3 cara. Apa saja? Ya, yang satu adalah metode grafik. Nomor 2 adalah metode substitusi. Yang ketiga adalah metode eliminasi. Mana yang paling mudah? Ya tergantung soalnya ya. Ya keburukan metode grafik itu sulit digunakan andai kata himpunan penyelesaiannya pecahan, karena titik potongnya tidak bisa diketahui dengan baik. Jadi metode grafik ini bisa digunakan tapi jarang, karena memang ribet gitu. Iya. Yang kedua adalah metode substitusi. Syaratnya ya supaya mudah. Syarat mudah menggunakan metode substitusi. Menggunakan metode substitusi yaitu metode substitusi yaitu bila koefisien variabelnya 1 atau paling tidak negatif 1. Jadi bila koefisien variabelnya 1 atau paling tidak negatif 1, maksudnya adalah salah satu koefisien, yang lain boleh tidak 1, tapi salah satunya sebaiknya 1 atau negatif 1. Karena jika koefisiennya tidak ada yang 1 atau negatif 1, akan menjadi sulit. Ya. Sedangkan metode eliminasi digunakan untuk semua bisa, baik koefisiennya 1 atau lebih atau bagaimana bisa. Contoh ya, untuk 6A, soal 6A, X ditambah Y sama dengan 3 dan X kurangi Y sama dengan 2. Ini yang paling enak menggunakan metode apa ya? Ini semuanya koefisiennya 1, tapi paling enak ini malah justru menggunakan eliminasi, karena ini tanpa dikalikan sudah bisa. Baik, saya tulis dulu, X tambah Y sama dengan 3, X dikurangi Y sama dengan 2. Kalau kita mau menghilangkan X-nya, berarti diapakan? Ditambah apa dikurangi? Ya, dikurangi ya. Karena jika X saya kurangi X, habis 0. Y-nya mengikuti, Y dikurangi negatif Y sama dengan positif 2Y. Ya, positif 2Y. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Maka ini 2Y-nya saya bagi 2, 1 saya bagi 2, maka Y sama dengan setengah. Ini cari Y menghilangkan X. Sekarang kita mau cari X. Cari X, kalau itu menggunakan eliminasi lagi, tentu saja tulis lagi
X tambah Y sama dengan 3, X dikurangi Y sama dengan 2. Berarti sekarang kita mau menghilangkan Y-nya. Perhatikan bahwa koefisien Y yang atas adalah positif 1, koefisien yang bawah adalah negatif. Supaya Y dan negatif Y itu menjadi 0, maka tentu saja ditambah. Ya, maka ditambah. Y tambah negatif Y 0. X tambah X sama dengan 2X. Kita tulis 2X. 3 tambah 2 sama dengan 5. 2X-nya saya bagi 2, 5-nya saya bagi 2 juga, maka X sama dengan 5/2. Himpunan penyelesaiannya menjadi 5/2, setengah. Iya. Perlu kalian catat, kok bisa ditambah atau dikurangi itu bagaimana ya? Ya, kok bisa dikurangi atau ditambah itu tentu saja ada cirinya. Contoh, kita ambil kalau positif semua, misalnya 2X, bawahnya juga positif 2X. Supaya menjadi 0 tentu saja ditambah. Dikurangi. Dikurangi ya. Dikurangi. Kok enggak bisa ini? Saya kurangi. Ya, saya kurangi. Jika negatif 2X, yang satu positif 2X, supaya menjadi 0 tentu saja ditambah. Terus jika 2X, yang bawah yang negatif 2X, supaya menjadi 0 juga ditambah. Jika negatif 2X, bawahnya juga negatif 2X, supaya menjadi 0 maka dikurangi. Jadi kalau positif dan positif maka dikurangi. Negatif dan positif maka ditambah. Positif dan negatif maka ditambah. Negatif dan negatif maka dikurangi. Gitu ya. Positif dan positif maka ini kok susah banget. Nah, positif dan positif maka dikurangi. Negatif dan positif maka ditambah. Positif dan negatif maka ditambah. Negatif dan negatif maka dikurangi. Supaya menjadi mudah ya. Kita lihat yang E. Kita coba lihat yang E ya. 2X dikurangi 3Y sama dengan 6. Sama dengan negatif 6. Kebablasan ini. Ini kebablasan. Tadi sulit sekali untuk saya geser. Ya. Kita lihat yang E. Oke, saya akan tulis 2X dikurangi 3Y sama dengan negatif 6. 3X kurangi 2Y sama dengan 6. Kalau kita mau menggunakan eliminasi semua, maka tentu saja nanti menghilangkan X juga menghilangkan Y. Pertama kali kita akan menghilangkan X-nya dulu. Ya, yang atas koefisien X-nya 2, yang bawah koefisien X-nya 3.
Maka tentu saja, nah supaya sama, yang atas dikalikan berapa? Iya, dikalikan 3, yang bawah kalikan 2. Iya. Maka 3 dikalikan 2x 6x. Kalau yang bawah 3x kali 2 6x juga. Yang atas negatif 3y dikalikan 3, maka negatif 9y. Negatif 6 kali 3 negatif 18. Negatif 2y dikalikan 2, maka negatif 4y. Positif 6 kali 2, maka 12. Kamu perhatikan bahwa koefisien X yang atas adalah positif 6, yang bawah juga positif 6. Positif dan positif, maka supaya hilang berarti dikurangi. Nah, kalau 6x dikurangi 6x sama dengan 0, maka menjadi yang bawah, yang y negatif 9y dikurangi negatif 4y, maka menjadi berapa y? Ya, menjadi berapa y? Ya, sama saja negatif 9y ditambah 4y ya, maka menjadi negatif 5y. Ya, ini menjadi negatif 5y. Negatif 18 dikurangi 12, maka berapa? Ya, negatif 30. Negatif 30. Negatif 5y saya bagi negatif 5, yang negatif 30 saya bagi negatif 5, maka y sama dengan positif 6. Ini ketemu y. Jika kita menggunakan metode eliminasi lagi, maka kita tulis lagi. Maka kita tulis lagi ya. 2x dikurangi 3y sama dengan negatif 6. 3x dikurangi 2y sama dengan 6. Ya, sekarang kita mau menghilangkan y. Maka yang atas dikalikan berapa? Yang atas dikalikan 2. Yang bawah dikalikan 3. Oke. Maka tentu saja yang atas ini akan menjadi, ya bentar ya, ini belum bisa saya ganti koan. Iya, yang atas akan menjadi 4x dikurangi 6y sama dengan negatif 12. Yang bawah menjadi 9x dikurangi 6y sama dengan 18. Perhatikan, yang akan kita hilangkan adalah yang y. Koefisien yang atas negatif 6y, koefisien yang bawah juga negatif 6y. Maka tentu saja, ya, tentu saja supaya y-nya hilang, diapakan? Dikurangi atau ditambah? Ya, karena ini negatif dan negatif, maka dikurangi. Ya, kita lihat negatif 6y dikurangi negatif 6y, habis 0. Kemudian 4x dikurangi 9x, maka negatif 5x. Negatif 5x. Negatif 12 dikurangi 18, tentu saja negatif 30. Ya.
Ini saya bagi negatif 5, ini juga saya bagi negatif 5, maka X-nya ketemu juga 6 ya. Himpunan penyelesaiannya X-nya 6, Y-nya juga 6 ya, seperti itu untuk eliminasi dan eliminasi. Kita lanjutkan ke soal yang G ya. Persamaan yang pertama X sama dengan 2Y, dan persamaan yang kedua adalah 3X kurangi 10Y sama dengan 12. Nah, kalau ada soal seperti ini, yang paling gampang tentu saja menggunakan metode apa? Iya, eliminasi. Karena di sini sudah tertulis X sama dengan 2Y, berarti X-nya disubstitusi menjadi 2Y. Maka apa yang kita tulis? Baik, kita tulis dari persamaan yang kedua ini. 3X dikurangi 10Y sama dengan 12. Ingat bahwa X-nya akan diganti 2Y. Ya, maka menjadi 3. X-nya diganti 2Y. Nah, kurung 2Y dikurangi 10Y sama dengan 12. Lanjutannya adalah 3 kali 2Y 6Y dikurangi 10Y sama dengan 12. Maka menjadi 6Y kurangi 10Y negatif 4Y sama dengan 12. Ini bagi negatif 4 ya. Maka Y-nya sama dengan berapa? Negatif 3. Ini udah ketemu Y-nya. Terus cari X. Cari X-nya ya mudah lah, ini udah ada kok ya. Ini X-nya kan sama dengan 2Y. Maka X sama dengan 2 dikali berapa? Negatif 3, yaitu negatif 6. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 6, negatif 3. Itu adalah penyelesaian dengan metode substitusi. Ya, metode substitusi. Perhatikan jika X sama dengan sudah dibuat seperti itu ya enak kalau metode substitusi begitu. Oke, kita lanjutkan jika soal N ini. 3X ditambah 2Y sama dengan 17, dan sepertiga X dikurangi setengah Y sama dengan negatif 1. Kita tulis saja dulu lah. 3X tambah 2Y sama dengan 17, dan sepertiga X dikurangi setengah Y sama dengan negatif 1. Ini enaknya pakai metode apa ya? Ya, ini kalau metode substitusi juga sulit karena koefisiennya tidak ada yang 1 atau negatif 1. Maka tentu saja pakai metode eliminasi. Yang paling mudah, hilangkan dulu pecahannya. Yang atas biarkan tetap dulu. Ada sepertiga dan ada setengah. Supaya sepertiga dan setengahnya itu jadi bulat, dikalikan berapa? Ya, tentu saja dikalikan dengan 6. Ya, kita kerjakan yang bawah dulu ya. Sepertiga X dikalikan 6 maka menjadi berapa? 2X ya. Negatif setengah Y jika dikalikan 6 maka negatif 3Y sama dengan negatif 1 kali 6 maka negatif 6. Yang atas kita tulis sama persis saja. Kita tulis sama persis. Iya. Seperti ini. Kita perhatikan sudah sama atau belum itu koefisiennya? Belum ya? Belum. Nah,
kita akan menggunakan metode eliminasi dulu untuk menghilangkan X-nya ya, menghilangkan X-nya. Maka yang atas kita kalikan berapa? Iya, 2. Yang bawah kalikan 3. Supaya nanti koefisien X-nya sama. 3X dikali 2, 6X. 2Y dikali 2, 4Y. 17 kali 2, 34. 2X kali 3, 6X. Negatif 3Y kali 3, negatif 9Y. Negatif 6 kali 3, negatif 18. Nah, ini sekarang kita lihat X-nya. Koefisiennya sama-sama positif, maka tentu saja diapakan? Iya, dikurangi. Kita lihat sekarang sampingnya ya. Oke. 6X dikurangi 6X, habis kan? Sekarang 4Y dikurangi negatif 9Y, maka menjadi berapa? Ya, 13Y. Maka ini 13Y. 34 dikurangi negatif 18. Berapa berarti? Iya, 52. Maka tentu saja ini saya bagi 13. Ini juga saya bagi 13, maka Y sama dengan 4. Ya, sekarang udah ketemu Y-nya. Sekarang kita mau cari X. Mau metode eliminasi lagi atau gabungan? Sekarang kita mau pakai yang metode gabungan ya. Ambil salah satu persamaan. Ambil salah satu persamaan, sebuah persamaan. Yang atas ya, kita pilih yang sudah tidak pecahan. Atau yang bawah boleh. Saya ambil yang bawah yang sudah bukan pecahan. 2X kurangi 3Y sama dengan negatif 6. Y-nya udah tahu berapa? 4. Maka 2X dikurangi 3 kurung 4 sama dengan negatif 6. Maka menjadi 2X dikurangi 12 sama dengan negatif 6. 2X sama dengan negatif 6. 12-nya ke kanan, maka menjadi positif 12. 2X sama dengan 6. Ini bagi 2. Maka X sama dengan 3. Ini kalau memakai metode gabungan, maka himpunan penyelesaiannya adalah 3,4. Oke, seperti itu. Ini kalau metodenya gabungan. Kamu ingat-ingat sekali lagi, kalau ada pecahan, pecahannya dihilangi. Ini dikalikan 2 kali. Begitu ya. Nah, sekarang kita mau melanjutkan yang ini. Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 2 variabel dan penafsirannya. Oke. Saya akan kecilkan dulu biar kelihatan. Ya, materi pokok. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai masalah yang penyelesaiannya menggunakan teori sistem persamaan linear dengan 2 variabel. Langkah-langkah menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dengan 2 variabel adalah 1. 2 besaran yang belum diketahui dimisalkan sebagai variabel dalam SPLDV yang akan disusun. 2. Membuat model matematika dari masalah yang ada. 3. Menyelesaikan persamaan yang diperoleh pada langkah kedua. Ya. Contoh soal.
Harga 5 baju dan 2 kaos adalah Rp310.000. Sedangkan 3 baju dan 1 kaos adalah Rp180.000. Tentukan harga 2 baju dan 3 kaos. Nah, ini bagaimana ya? Tentu saja kalian harus menentukan harga 1 baju dan 1 kaos itu masing-masing berapa. Pertama kali tadi langkahnya adalah memisalkan. Misalnya harga 1 baju itu dianggap X rupiah, misalkan X. Harga 1 kaos itu Y rupiah. Harga 5 baju dan 2 kaos dapat dinyatakan menjadi 5X tambah 2Y. Tadi diketahui harganya adalah Rp310.000. Harga 3 baju dan 1 kaos dapat dinyatakan dengan 3X ditambah Y. Yang tadi tahu harganya adalah Rp180.000. Nah, sekarang kita membuat kalimat matematikanya ini menjadi sistem persamaan linear 2 variabel. 5X tambah 2Y sama dengan 310.000, 3X tambah Y sama dengan 180.000. Enaknya yang kita hilangkan yang apanya? Ya, cari yang kecil. Ya, supaya perkaliannya nanti angkanya tidak terlalu besar. Maka karena ini 2, yang bawah 1, maka yang atas dikalikan berapa? 1. Yang bawah kalikan 2. 5X kali 1 5X. 2Y kali 1 2Y sama dengan 310.000. Kemudian yang bawah menjadi bagaimana? Iya, 6X tambah 2Y sama dengan 180.000 kali 2 berapa? Iya, Rp360.000. Kamu perhatikan ini. Yang sama adalah yang 2Y. Semuanya sama-sama positif. Maka ini tentu saja dikurangi. 5X kurangi 6X negatif X. 310.000 dikurangi 360.000 negatif 50.000. Ya, negatif dikalikan dibagi negatif 1, ini juga bagi negatif 1, maka X-nya adalah 50.000. Ya. Jadi harga bajunya tentu saja sebuah bajunya berapa harganya? Iya, 50.000. Substitusikan X sama dengan 50.000. Ya, ini metode gabungan ya. Pada persamaan 3X tambah Y sama dengan 180.000. Maka 3 dikali, nah 3X-nya kok iki pindah dhewe iki piye? Kok pindah dhewe? Pindah. Ini pindah kokan. Ya, 3 dikalikan X-nya diganti 50.000. Maka menjadi 3 kali 50.000 150.000. Tambah Y sama dengan 180.000. Maka Y sama dengan bagaimana? 180.000 dikurangi 150.000. Maka 30.000. Jadi harga sebuah kaosnya adalah 30.000. Kemudian ditanyanya adalah harga 2 baju dan 3 kaos. 2X, X-nya tadi berapa? Iya, 50.000. Ditambah harga 3 kaos, 3 dikali 30.000. Baik, maka ini 100.000
ditambah 90.000. Maka hasilnya adalah 190.000. Nah, karena ini soal cerita pakai jadi. Jadi harga 2 baju dan 3 kaos adalah 190.000 rupiah. Begitu. Baik, kita akan membahas beberapa soal saja ya, tidak semuanya. Yang sudah nomor 1 sudah sama dengan yang atas. Sekarang kita lihat ini. Jumlah 2 bilangan adalah 19 dan selisihnya adalah 7. Tentukan bilangan-bilangan tersebut. Tentu saja kita misalkan. Bilangan yang pertama adalah kita misalkan X. Bilangan yang kedua kita misalkan Y. Jumlah 2 bilangan adalah 19, bisa ditulis X tambah Y sama dengan 19. Selisihnya 7. Maka X dikurangi Y sama dengan 7. Itu kalimat matematikanya. Maka penyelesaiannya menjadi X tambah Y sama dengan 19, X kurang Y sama dengan 7. Sudah sama ini. Kalau saya kurangi maka X-nya habis. Y dikurangi negatif Y, positif 2Y. 19 kurangi 7, 12. Maka tentu saja Y-nya 12 dibagi 2, maka 6. Iya. Substitusikan Y sama dengan 6 pada persamaan X tambah Y sama dengan 19. Ya, maka X ditambah Y-nya 6 sama dengan 19. X-nya berarti bagaimana? Ya, 19-nya tidak pindah ruas, 6-nya pindah ruas, maka X-nya 13. Jadi, ya, karena ini kalimat matematika harus pakai jadi ya. Jadi, kedua bilangan itu adalah 13 dan 6. Jika ditambah itu hasilnya 19, jika dikurangkan hasilnya adalah 7. Begitu. Latihan 4 nomor 1, nomor 2 itu gampang. Nah, sekarang kita akan lihat yang nomor 3. Diketahui 2 buah sudut saling berpelurus. Jika sudut pertama besarnya 3 kali sudut kedua dikurangi 20 derajat, tentukan besar sudut pertama dan kedua. Tentu saja ini kita misalkan ya. Kita misalkan yang dimisalkan apa? Ya, yang dimisalkan apa? Ya, ini kok enggak bisa ya. Ya, yang kita misalkan tentu saja sudutnya. Sudut yang pertama itu misalkan X. Sudut yang kedua misalkanlah Y. Ini dimisalkan. Maka kalimat matematikanya jadi bagaimana? Ya, kalimat yang pertama diketahui 2 buah sudut saling berpelurus. Saling berpelurus itu jika jumlah sudutnya berapa? Iya, 180 derajat. Maka bisa saya tulis 2 buah sudut saling berpelurus, maka X tambah Y itu sama dengan 180 derajat. Ini adalah kalimat matematika yang pertama. Kemudian dari kalimat berikutnya, sudut yang pertama besarnya 3 kali sudut kedua dikurangi 20. Maka bisa saya tulis X itu besarnya 3 kali Y dikurangi 20. Ini enaknya pakai metode apa ya? Iya, karena ini udah sama dengan, ya udah enaknya pakai substitusi. Kita tulis berarti yang
persamaan pertama, X tambah Y sama dengan 180 derajat. Kemudian kita substitusikan karena X-nya udah tahu ini sama dengan, maka saya tulis X-nya adalah menjadi 3Y dikurangi 20. Nah, ditambah Y sama dengan 180. Ya, menjadi 3Y ditambah Y sama dengan 180 derajat. 20-nya pindah ruas ya, ditambah 20. 3Y ditambah 3Y maka menjadi 4Y. Ya, menjadi 4Y. 180 tambah 20, 200 derajat. Maka Y sama dengan 50. Sekarang kita cari X. Cari X ya tentu saja ini pakai persamaan yang ini, gampang kan? X sama dengan 3Y dikurangi 20. Y-nya udah tahu. 3 dikali 50 dikurangi 20 derajat. Maka 150 derajat dikurangi 20. Maka 130 derajat. Jadi, nah, sudut pertama berapa berarti? Tentu saja yang X, karena tadi permisalannya sudut pertamanya X. 130 derajat. Sudut kedua berarti yang Y. Berarti berapa? 50 derajat. Begitu. Kita akhiri dulu pertemuan kali ini. Berkah dalam.